Perjuangan Jokowi, Senin 30 Maret 2020, ditulis oleh Arifur Rahman di siwet.com. Hai, bertemu lagi dengan channel Daily News bersama Suara Rahma. Kemarin, Senin 30 Maret 2020 adalah hari yang ditunggu-tunggu banyak orang. Semua sudah dipersiapkan, beragam skenario siap dijalankan. Bagi sebagian orang, kemarin adalah hari penentuan. Hari Senin, harga naik. Begitu canda banyak pengusaha musiman. Jika sebelumnya tuntutan lockdown berhasil ditolak oleh publik dan juga tak ada istilah tersebut dalam undang-undang kita, gerombolan itu pun beralih pada tuntutan karantina wilayah. Aturan ini ada dalam undang-undang kita. Anies sudah tidak lagi meneta kata dan curhat ke awak media, tapi langsung mengajukan surat resmi permohonan karantina wilayah. Mahfud MD mengeklaim aturan karantina wilayah akan dibahas hari Senin hari ini. Muhajir Effendi juga mengeklaim bahwa peraturan pemerintah tentang karantina wilayah sedang dikebut oleh kementeriannya. Media mainstream kita gencar memberitakan bahwa Jakarta sedang bersiap untuk lockdown atau dalam bahasa hukum kita adalah karantina wilayah. Polda Metro Jaya menyatakan siap dan bahkan sudah melakukan simulasi. Budi Setiadi, Direktur Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan juga sudah menyatakan bahwa Jakarta akan dikarantina. Hal ini sesuai dengan hasil rapat koordinasi bersama Luhut Binsar Panjaitan yang kini menjabat sebagai PLT Menhub. Semua sudah disiapkan, tinggal menunggu pengumuman resmi dari Presiden pada hari Senin. Sehari sebelumnya, influencer naik daun. Seorang dokter yang beralih profesi jadi pengusaha yang beberapa waktu lalu sempat menarik perhatian di panggung ILC membuat video yang cukup menghentak, ngegas, teriak-teriak dengan bahasa cukup keras untuk menuntut karantina wilayah, meminta agar tagar karantina wilayah harus trending. Video ini cukup menarik perhatian karena sebelumnya sudah dibangun narasi atau citra bahwa dokter tersebut sudah melakukan banyak hal, sampai jual mobil katanya, untuk didonasikan. Bagi sebagian orang, dia adalah pahlawan baru yang bekerja lebih keras dari yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Maka saat dia bikin video menuntut karantina wilayah, beberapa hari setelahnya banyak yang berbondong-bondong setuju. Kita tutup mata soal kedekatannya dengan Sandiaga Uno atau gerakan relawannya yang sekarang mendapat markas khusus di Balai Kota disiapkan oleh Anies Baswedan. Kita terharu dengan perjuangannya, menganggapnya layak jadi menteri menggantikan Terawan, atau minimal setuju dengan tuntutannya untuk karantina wilayah. Lebih dari itu, malam Senin muncul voice note dari influencer tersebut. Bunyinya begini. Halo guys, laporan dari Belva Staf Sus, Presiden menghubungi saya. So, tadi kita mengadakan rapat terbatas, usul karantina wilayah akan segera di ACC. Jakarta mulai hari Senin akan lockdown, semua dari tidak bisa masuk dan keluar masuk di Jakarta. Dan entah kebetulan atau tidak, beberapa orang teman di Jakarta mendadak bertanya pada saya, apa benar sudah ada keputusan Jakarta lockdown atau karantina wilayah? Sebagian mereka panik dan khawatir terjadi penjarahan. Banyak orang sudah mempercayai isu tersebut, seolah pengumuman karantina wilayah hanyalah formalitas karena semua sudah disiapkan. Dari aturan, simulasi, berita media, bahkan influencer, semua sudah dikondisikan. Aman, diharapkan relawan Jokowi termasuk Siwet pada akhirnya bisa menerima keputusan ini. Saya tidak masalah dengan sikap teman-teman relawan, berbeda pendapat itu biasa, tapi jika ditanyakan kepada saya, jawaban saya sama. Setahu saya, Presiden tidak menghendaki lockdown karantina wilayah. Meskipun saya juga bisa paham bila semua sudah disiapkan, mungkin Presiden akan mempertimbangkannya. Lalu Senin kemarin semua persiapan tersebut mentah di tangan Presiden. Bahkan Presiden tak mau membahas sedikit pun soal karantina wilayah dalam rapat terbatas tersebut. Jokowi fokus mendorong agar himbauan jaga jarak terus dilakukan lebih disiplin dan efektif. Dan dalam kasus tertentu perlu didampingi kebijakan darurat sipil yang kemudian meminta kementerian terkait untuk menyiapkan ini.
Seketika semua persiapan karantina wilayah yang seolah sudah di ACC dan hanya menunggu peresmian itu pun harus dibatalkan. Penghentian operasi bus antar kota antar provinsi dari dan ke Jakarta yang sudah disosialisasikan sebelum ratas oleh Dishub DKI buru-buru harus dibatalkan. Dan yang bertanggung jawab membatalkan ini adalah Luhut sesuai arahan Menko Maritim. Kenapa harus Luhut yang membatalkan? Ya, karena Luhut bertindak sebagai PLT Menhub. Dan seperti yang sudah disampaikan Budi Setiadi, sebelum ratas dengan Presiden mereka sudah lebih dulu ratas Kementerian dan Pemprov DKI. Dan sosialisasi penghentian operasi bus itu hampir pasti juga hasil koordinasi dengan Luhut. Mengambil keputusan sendiri tanpa persetujuan Presiden. Soal dampak dan konsekuensi darurat sipil nanti saya bahas di artikel selanjutnya. Kali ini saya fokus pada cerita perjuangan. Ulangi. Kali ini saya fokus pada cerita perjuangan, cerita tentang seorang presiden yang teguh dalam pendirian, menolak ditekan oleh kepentingan, fokus melindungi masyarakat, fokus bekerja menyelesaikan permasalahan. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tulis komentar Anda ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.